Selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini saya akan merespon semua tuduhan-tuduhan orang di luar Kristen, tuduhan yang salah tentang kekristenan dan Alkitab. Nah, saya akan menjelaskannya dengan sangat baik. Sebenarnya tuduhan ini sudah ada sejak ribuan tahun, tetapi nggak apa-apa, kita akan menjawabnya juga di hari ini ya. Oke, Uniriva mengatakan agama Kristen dibawa oleh penjajah. Nah, orang Kristen tidak akan mau bersama orang Muslim melawan penjajah. Nah, Rifa mengatakan lagi pula ada ayat Alkitab, kasihilah musuhmu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, ya kan? Mari kita simak videonya seperti ini. Nah, sekarang aku tanya, musuh dikasihi, berarti kau mengasihi penjajah? Enggak. Kau bilang tadi penjajah musuh, bukan? Musuh? Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu, berarti kau mengasihi penjajah, Iya, bukan? mengasihi. Berarti kau mengasihi penjajah. Betul kan, karena aku bilang doktrin Kristen mengajarkan untuk mengasihi penjajah. Tahu nggak arti mengasihi? Apa arti mengasihi? Apa? Cium pipi kiri, tampar pipi kiri, kasih kanan? Bukan. Apa? Bukan Kau mengasihi. kau kasih harta benda kau untuk orang itu, kau terima gitu, mereka injak-injak saudara kau, diperkodok adik kau kasih mama kau gitu. Jelaskanlah apa? Justru aku yang pengen tahu apa arti kasih menurut Yesus. Jelaskan. Kau doakan Mengasihi penjajah. itu Banyak cerita. tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya sudah, kalau gitu, Contohnya, kalau tidak boleh melawan penjajah, berarti betul kataku, Kristen tidak akan pernah membantu umat Islam dalam siapa yang menyerang tidak penjajah. melawan? Siapa yang tidak melawan? Emang kan tidak melawan kalau ada penjajah? Tanya, ketika ada penembakan dari penjajah, menembak kembali, membalas kejahatan dengan kejahatan nggak? Jadi maksud kau kalau penjajah menembak, kau cium mereka, sayang jangan tembak adik bang, gitu. Kau tak kasih, kalau kau ditembak penjajah, kalau kau kejahatan orang diam-diam kalian iya, itu betul, itu jahat betul. Iya betul. Iya betul. Nah, yang kurang ajarnya lagi adalah ada agama yang mengajarkan untuk kasihi penjajah. Ini agama kurang ajar ini. Padahal Indonesia, begitu. kau yang bilang Ada tadi, statementnya begitu. kau yang bilang tadi, kau mengasihi musuh, penjajah musuh bukan? Iya, berarti kasihi musuh, kasihi penjajah. Kau yang ngajarin aku tadi bilang. Kau, oknum Kami diajarkan Kristen, untuk oknum mendoakan Kristen, kau mereka. yang ngajarin. Bela negara dalam pandangan Kristen dan kasihilah musuhmu ya. Pertanyaan mengenai hak orang Kristen untuk melawan penjajah dan ayat Alkitab tentang mengasihi musuh memang terlihat saling bertentangan. Namun, mari kita kupas lebih dalam untuk menemukan jawaban yang utuh. Nah, bela negara dan pertahanan diri. Nah, Alkitab mengajarkan pentingnya ketertiban dan ketaatan kepada pemerintah. Itu ada dalam Roma 13 ayat 1-7. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya, termasuk dari penjajahan. Dalam hal ini, orang Kristen dipanggil untuk turut serta dalam upaya tersebut. Nah, konsep bela negara dapat dikaitkan dengan pembelaan diri. Ketika negara diserang, maka rakyat termasuk orang Kristen memiliki hak untuk mempertahankan diri dan tanah air mereka. Tuhan menganugerahkan manusia naluri untuk melindungi diri dan orang yang dikasihi. Nah, kata-kata kasihilah musuhmu. Nah, perintah untuk mengasihi musuh terdapat dalam Matius 5 ayat 44. Namun kasih yang dimaksudkan bukanlah pembiaran atau persetujuan terhadap tindakan penjajahan. Kasih ini lebih kepada niat baik dan tidak memiliki keinginan untuk membalas dendam. Nah, orang Kristen yang berperang melawan penjajah bisa saja tetap mengasihi musuhnya. Misalnya dengan berusaha melumpuhkan, bukan membunuh. Jika situasinya ini memungkinkan ya. Merawat tawanan perang dengan baik. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan dikaitkan dengan mengasihi musuh. Nah, mendoakan para penjajah agar mereka bertobat dan menghentikan aksinya. Nah, tampar pipi kiri, beri pipi kanan ya. Nah, perkataan Yesus tentang tampar pipi kanan dalam Matius 5 sering disalahartikan sebagai pasifisme atau menolak segala kekerasan. Namun, dalam perkataan ini lebih menekankan sikap tidak membalas dendam secara pribadi. Nah, dalam situasi peperangan melawan penjajah, bukanlah bentuk dendam, melainkan tindakan untuk melindungi yang lemah dan menegakkan keadilan. Nah, menimbang keduanya ya, mencari jalan keluar yang damai dan menghindari pertumpahan darah adalah hal yang utama. Namun, ada saatnya peperangan menjadi tidak terhindarkan. Nah, gereja mula-mula bergulat dengan isu ini. Tokoh seperti Agustinus mengajarkan perang yang adil. Ya,
yang memiliki kriteria yang ketat, nah seperti memiliki otoritas yang sah pada pemerintah, niat yang benar yaitu membela diri, nah proporsional dalam penggunaan kekuatan, membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Nah, jadi kesimpulannya, ya menurut saya sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk menjadi orang baik dan mengasihi semua orang termasuk musuh. Namun kasih itu tidak meniadakan tanggung jawab untuk melindungi diri sendiri dan negara dari penjajahan. Nah, keputusan untuk berperang bukanlah hal yang mudah dan harus didasari oleh pertimbangan yang matang. Dalam situasi tersebut, orang Kristen dapat berpartisipasi dalam upaya pembelaan negara, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kasih dan keadilan. Alkitab memberikan banyak contoh peperangan yang dilakukan oleh umat Tuhan untuk membela diri dan tanah air mereka. Misalnya Yosua merebut Kanaan. Nah, dialogis dengan pemimpin gereja dan tokoh masyarakat dapat membantu dalam pengembalian keputusan terkait dengan pembelaan negara. Doa menjadi penting untuk memohon hikmat Tuhan dalam menghadapi situasi sulit seperti penjajahan. Ya. Dengan pemahaman yang lebih menyeluruh, kita sebagai orang Kristen dapat menjalankan panggilan untuk mengasihi dan juga membela negara. Jadi sekali lagi, Unai Rifa ini salah memahami Kristen, ya, sangat salah. Jadi dia, ya, saya sarankan untuk belajar lebih baik lagi bagaimana tentang agama Kristen.